Balik lagi di Apaan Sih di TV. Masih sama gua tentunya dan orang ini lagi gila gimana? Setelah lu mengikuti kita banyak video-video di sini subscribe apa? Follower lu nambah nggak sih di Instagram? Enggak ya? Soalnya ya bagus kalian tuh tidak usah kalau followers gue nambah, dia ya. Kalau followers gue nambah ada yang mantau masalahnya. Oh nambah ada yang mantau gitu. Susah. Ngomong gimana kabar John? Sehat Pak. Oh gila. Ada yang mantau pas sehari. Oh ada yang mantau ya. Jadi balik lagi nih Pe, hari ini lo gue ajak seperti biasa kita nge-review tato-tato anak band. Anak band. Acara apa ya? Acara Dream Band kan. Oh iya. Tahun kapan itu? Kapan itu ya? Gila ya. Nggak pada tahu mereka juga coy. Ini generasi baru. Iya, milenial nggak pada tahu ya apa yang Anda maksud tadi. Jadi balik lagi Penny, request yang udah banyak banget diterima di kita gitu. Kayak gitu. Gue juga baru banget dapat materi yang mau kita review. Soalnya sosoknya ini agak sulit ya kan. Soalnya tatonya ini full body jadi agak-agak susah buat pihak dari tim gua tuh untuk nyari materinya. Tapi tenang. Kita dapat ya kan. Jadi hari ini kita nge-review orang ini gitu ya. Sesuai dengan judul thumbnail yang udah mungkin lu tahu sosoknya. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya Ronnie Red from Falling in Reverse. Amazing, ain't it? When I'm in the zone, I'm a rolling stone. I'm coming home, but I'm not alone. Do I really gotta let another motherfucker know? I won't surrender. No, I won't let you bring me down. Forever, how do I come from there? Gila John, wah. Dia adalah kalau nggak salah ex-nya, vokalisnya Escape the Fate. Ya, yang pertama dia. Yang pertama banget. Yang pertama. Kalau nggak karena dia Escape the Fate nggak bakal ada. Emang gimana ya otak ya? Otaknya sih. Tapi menurut lo, Ronnie Red atau Craig Mabbitt? Craig Mabbitt ya. Tapi karakternya Ronnie Red tuh agak-agak kayak Harajuku gitu. Bener nggak sih? Bener. Dulu tuh ya. Dia kayak ke hardcore juga sih. Kayak hardcore gitu ya. Bener sih ya. Nah udah kita langsung aja ya kan mulai. Gimana sih nih acaranya nih? Mau acara gue sih jadi saya tahu lebih banget. Iya nggak apa-apa. Soalnya saya undang bapak ini soalnya dia lebih tahu sosoknya ini ya, sosok dari band ini. Soalnya saya nggak seberapa tahu gitu kan. Saya soalnya taunya punk gitu kan. Kalau bapak ini yang berbau-bau gini tahu gitu ya kan. Ya kita mulai aja. Kita review tatonya Ronnie Red dari lengan kanan atasnya dulu. Oh dia full body nih. Jadi agak-agak bingung ya. Ntar kalian bisa lihat sendiri aja lah ya kan. Full body. Kita lihat di lengan kanannya dulu. Jadi ada kayak gambar robot. Apa sih ini? New School. New School. Ada coy. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi kayak ada robot lagi diserang sama UFO. Bener nggak sih? Lagi diserang sama UFO. Oh ya kan udah gitu kotanya tuh kayak kebakar begitu sih. Dia main hampir rata-rata City. Di hampir rata-rata dia hampir 100% tuh coloring. Oke. Temanya New School, American Style ya bener kan. Banget. Dan ada sedikit Oriental Yakuza ya kan. Menurut lu gimana nih? Tema-tema ini gila rapat banget, gue bingung coba jelasinnya. Nah ini dia yang mau bikin tatoin ke gue kayak gini yuk. Enggak, ini terlalu rapet coba. Maksudnya ya full body ya kayak begini kalau kalian bisa lihat ya kan. Kalau di Jepang mungkin ya kayak Yakuza, kalau ini versi orang bulenya gitu. Orang bulenya ya benar. Ya gitu lah, pokoknya kalian lihat sendiri lah. Gue agak bingung ngejelasinnya sih, tapi intinya sih keren gue bilang. Karena New School tema begini emang lebih banyak main coloring sih menurut gue gitu kan. New School. Ya gitulah. Oke, next. Kita ke lengan kanan, masih di lengan kanan. Lengan kanan bawahnya si Ronnie. Jadi ada gambar Red Rose. Udah gitu ada banyakan bunga, udah gitu ada poison, ada botol racun. Hampir rata-rata rockstar gambar seneng poison atau botol racun ya. Kenapa? Karena Rose juga ada sih sebenarnya. Banyak. Oliver Sykes aja lebih banyakan Rose. Ya makanya di Civic Black aja dipenuhinya sama Brutality Wave-nya aja itu Rose semua. Tapi ini gila sih, gue bilang sih keren. Dari segi warnanya sih Ronnie Red tuh warnanya gila, nyala semua Pak. Nyala dia. Kasih senternya kali. Center backsoundnya krik. Tolongin Inter ya. Krik. Oke. Ya udah gitulah pokoknya. Lebih banyak gambar Rose ya. Oke, next. Kita ke lengan kirinya si Ronnie.
Jadi, aduh, di lengan kirinya nyampur nih ya. Jadi ada old school, ada new school, New ya school, kan? Udah new gitu school. ada sedikit Oriental Yakuza, soalnya di sikutnya ini dia ada gambarnya Lily Water. Lily Water. Sama kayak di sininya lu, Pe. Di sininya lu juga ada gambar Lily Water. Lily Water. Kayak gini-gini nih sakura goblok gitu kan. Sakura kecil-kecil di antara new school. Ini hampir sama. Enggak, berarti ini hampir sama temanya kayak lu. Emang iya. Iya kan ya? Kalau rockstar itu apa identiknya kayak gitu, Pak? Iya, dia nyampur. Biasanya kan kalau orang tuh ngonsepin tato itu kan ya oriental semua. Kalau ini dia nyampur gitu. Ya mungkin Ya gitulah. ya kalau, gitu sukanya dia kayak begini, gue juga. Kalau zaman dulu tuh ya, kita bikin tato konsep. Kalau zaman dulu tuh masih ada konsep. dinosaurus, Pe. Belum ada orang. Lah, itu film kapan, Cok? Mereka nggak pada tahu Flintstone. Flintstone. Cari tahu. Cari tahu. Bagus filmnya. Anda lanjut. Lanjut next. Lu tadi ngejelasin belum Oh, kelar. iya. Kalau di tema old school atau zaman dulu tuh gimana? Kayak Kalau gini temanya. apa ya? Gue pas baca buku tuh pas mau nato. Buku apa yang lu baca, Cok? Intinya bukan bokep gitu. Oke. Ya. Intinya Lanjut. buku konsep tato. Gue Oke. pertama kali mau nato tuh, Oh, iya. ya harus ya Tahu lu mau dulu, tahu dulu. lu harus tahu Betul. tema-temanya tuh bikin Jadi, apa benar. identik dengan karakter hidup lu, karakter diri lu kayak gimana. Bener-bener, tapi gitu. sesuai dengan yang Nah, di itu dia. lengan kirinya si Roni ini ada banyak tangga nada karena dia seorang musician. Udah gitu ada flame api gitu, apinya juga keren banget. Udah gitu ada Sama kayak gue ghost gitu kan. Iya, Nah, bener. Udah gitu ada bunga juga. Udah gitu ada lily water. Dia Nah, ngeblend lah, nih, nyampur deh. pasti kayak gini nih, kayak serigala atau apa tuh pasti ada. Oh, gitu. Ya bener gak sih? Bener. Vampir gitu nih. Vampir, Mas. Vampir mas. Iya, iya. Ya tapi menurut lo oke ya? Menurut gue sih oke. Dari Menurut gua segi oke. warna-warna udah oke. Dan gue bilang sih ini tato-tato mahal sih. Karena segi warnanya juga gila epic Nah banget. iya, emang tato mahal ini kayak dioperasi Pak. Oh iya Gue bener ya. sendiri ngerasain Oh, iya, bener, oh, lu semuanya. ngerasainnya. Oke, next. Dari- Kita ke area Ya, dadanya dada. si Roni Red. Ronnie Jadi di area dadanya balik Oh. lagi ada gambar owl. Oh well. Ya kan, udah gitu di bawahnya itu ada Ada foto ibunya. ibu-ibunya. Ya setelah gue cari tahu gitu, Pak, itu foto ibunya. Jadi gue nggak tahu mungkin ibunya udah meninggal, mungkin dia pasang foto realis foto ibunya di dadanya dan gue bilang epic banget. Backgroundnya, Backgroundnya. ya, banyak-banyak kayak retro, sudah gitu banyak warna main-main warna-warna awan gitu, biru-biru ungu gitu. Tapi Wah, keren sih. gambar ibunya itu dengan identik dengan temayat ya. Iya, ya karena udah nggak ada. Iya, Tapi itu keren sumpah keren, sih. sumpah. Dia warnanya warna-warna mayat, bukan bener-bener realis yang soft. Ini realisnya realis serem. Dari Islam. Bener kan? Bener. Iya kan, gue kayak gotik-gotik gitu. Kamu sekarang jago ya? Oh iya. Oh gitu. Gua bergaul sama orang kalau nggak jago percuma ya kan. Soalnya nih orang kan Pantesan udah manggil saya mulu dia. Nah, Maunya ya, ini. ya soalnya gini ya, gimana ya kalau jadwal-jadwal yang lain kan agak sulit. Dan gitu kan doi harganya murah gitu. Jadi sesuaiin kocek kantong tim saya gitu ya. Tapi menurut lu gimana, Pak? Balik lagi, awalnya sih gue bilang sih agak kurang ngeblend, bener nggak sih? Bener nggak sih? Kalau bisa dibilang bener nggak? Awalnya tuh agak dibilang kurang ngeblend gitu. Jangan blend. Tapi menurut lu retrosnya bagus? Retros bagus, oke. Retrosnya bagus ya? Retro. Gua lebih suka ini sih, lebih suka karakter ibunya sih. Gitu, karakter ibunya tuh kayaknya matanya tuh menjulur ke atas banget. Kalian bisa lihat sih kayak lu lagi ngelihat apa gitu. Mungkin gini yo, mungkin ya. Kan ini kan owl, dia tuh terbang nih, mungkin ya. Oh, dia lagi nyengkrang kepala ibunya, Cok. Mungkin iya. owl. Nah, dia kayak ibunya itu emang udah di atas gitu, udah di Iya. surga atau gimana kan? Bener gak sih? Bener sih. Dia menceritakannya begitu. Bener. Mungkin bisa jadi ya. Tapi keren sih, temanya keren sumpah. Walaupun dia, gue bilang rapat banget dan gue hampir bingung gitu. Dia kayak nabrak-nabrakin konsepnya tuh kayak bikin bingung aja gitu kan. Ya udah gitulah pokoknya. Kalian bisa lihat sendiri sih, warnanya sih keren banget menurut gue sih. Oke, next. Kita ke perutnya Roni Right. Redkey. Jadi ada lettering art tulisannya loyalty, ya kan? Patung Liberty, tengkorak. Bener gak sih? Betul. Wah gila, ini temanya Ini kayak Yesus gitu tuh. bener. Patung Liberty di. Iya dia ada kayak apa namanya mahkota kawat berduri gitu dan gue bilang colornya gitu kan. keren banget sih. Backgroundnya dia hanya kayak spider webs gitu, bener gak sih? Dia ngacak-ngacak gitu kayak brutality spider web gitu, warna-warnanya merah-merah darah gitu doang. Wah ini sih keren sih. Keren. Dan pecahan-pecahannya tuh kayak ledakan-ledakan arsiranya tuh ngeri banget, Cok. Keren ya. Keren sih.
Dia aku bisa, kapan dia diginiin bisa nih? ngeblendin. Aku kapan diginiin sama kamu? Aduh. Soalnya jadwal saya sibuk Pak, saya harus bolak-balik Jakarta ke mana gitu. Ya nantilah itu kita susun konsepnya buat bapak ini ya gitu kan. Tapi lu suka tema begini, maksudnya di perut lu kasih lettering yang sebesar ini, menurut gue tuh gila, sakit banget coy. Kalau lu nggak sakit bukan tato Pak. Iya sih. Main catur. Kalau sakit main catur. Jadi seni itu ya apa ya? Tapi balik lagi, lebih sakit lagi. Udah lu habis tato, lu bayar, hasilnya jelek. Nah itu parah. Itu parah. Jangan sampai lu salah studio tato lah. Bener. Pilih tato artis yang terbaik, bener nggak sih? Ya udahlah, ini konsepnya Ronnie Reds nih, gue bilang luar biasa lah. Kalian bisa lihat sendiri. Itu mungkin fans-fansnya Ronnie Reds ada yang bisa lebih mengartikan mungkin temanya tato patung Liberty yang misterius hanya kepalanya doang. Mungkin silakan tulis di kolom komentar dah lu dan gitu kan. kolom ikan apa itu? Iya bener itulah. Oke, next. Kita ke jari tangannya Ronnie Reds. Jadi ada tulisannya bang bang, kayak tembakan gitu, bang bang ya kan. Kalau luar negeri sering banget nyebut gitu kan. Bang bang. Iya kan. Kayak merek makanan, Cok. Coklat. Iya kan? Itu bukan coklat itu. Apa? Wafer. Karamel. Lapisannya lebih digigit kris. Kita promosiin dia di sini. Emang. Ya, tapi balik lagi ya. Kalau nggak salah tuh dia tuh dulu tuh agak-agak imo gitu, Pe. Tapi setelah di Falling in Reverse ini dia gayanya berubah banget kayak bapak ini rambutnya sekarang. Gitu kalau gue lihat. Lu ngopi dia apa gimana, Cok? Bukan ngopi dia, apa ya? Lagi seneng aja. Lagi seneng. Lagi tema-tema gitu ya. Karakternya asik sih. Ya, letteringnya kalian bisa lihat hanya lettering old school standar kayak begitu dan sama kan sponnya? Iya. Saat ini rumah tuh nggak dia, nggak yang si Craig Mabbitt sama loh. Jadi jangan lu bikin tato ya, jangan sekedar lu nyeplak orang. Wah, lu nggak tahu temanya. Betul, kita harus tahu tema dia. Tahu tema kita ya, jadi gitu ya. Oke, next. Wah, ini ekstrim nih. Kita ke kepala dan leher kanannya si Ronnie Reds. Jadi kita lihat di kepalanya dulu ya. Jadi di kepalanya ada gambar shark. Jadi kayak shark attack gitu kan. Shark attack langsung. Ngerang balik. Ini ngeri lu sumpah. Di kepalanya digambar ikan hiu dan ikan hiunya balik lagi ya lebih ke old school ya. Lebih tema-tema old school gini dan gue bilang keren sih, gila di kepala lu keluar ikan hiu coy. Ini kepikiran begitu. Ini sama pisau nih. Ya bener-bener di deket telinganya pisau lu Pe, sini Pe, pisau Pe. Jadi ya ngeri sih. Pikir aja kecil. Ya kecil ya, kayak bagus gitu ya kan. Ya, imut aja ya gitu kan. Udah gitu di lehernya ada tulisannya dead, gue juga nggak tahu dan di itunya kayak ada banyak pita. Gue juga nggak tahu, nggak begitu jelas gambar-gambar soalnya dia rapet banget. Padet, bener, lebih tepatnya padet sih. Gitu. Dan gue bilang dari segi warnanya ya udahlah oke lah. Udah luar negeri tuh tatonya tuh udah paling terbaik lah gitu kan. The best forever. The best ya kan. Oke, next. Kita ke kepala dan lehernya si Ronnie tapi yang sebelah kiri, tadi kan yang kanan. Kita ke sebelah kirinya, Pe. Jadi kita bahas yang di kepalanya dulu ya. Sebelah kirinya itu jadi ada kayak gambar-gambar kayak totemnya Indian, lu tau gak sih? Kayak gambarnya bukan. Enggak, Red Hot Chili Peppers, Pe. Suku Maya juga ada yo. Iya itu totem suku Maya benar. Maya, totem. Jadi kayak orang-orang Dewa Lang betul. Itu si siapa? Anthony Kiddisnya Red Hot Chili Peppers dia pakai di punggung. Kalau nggak salah dia pakai di punggung. Jadi langnya kepalanya 2. Nah, basisnya Flea. Ada Illuminati. Iya bener, di sininya juga ada Illuminati udah gitu. Illuminati Pak. Gue nggak tahu ya di. Keren ya. Anjir. Nomad di sininya. Jadi orang itu Geois dia. Geois. Anjir. Iya bener. Pokoknya kalau. banget ya. Iya. Bangsat. Enggak Pak. Terus udah gitu yang di lehernya ada gambarnya kayak balik lagi old school, ada gambar burung. Ya bener kan sih? Burung kayak puyeng gitu. Ya biasa old school standar kayak burung, misalnya burung lagi jatuh mungkin ya, keterpurukan hidup dilihat dari situ. Udah gitu ada balik lagi flowers. Ada gambar rose tapi warnanya ungu dan gue bilang sih gila warnanya ya nggak usah ditanya lah, kalau Ronnie Reds tuh banyak seneng main warna-warna cerah. Coloring. Iya, coloring cerah gitu.
oh tapi gue suka nih di kepala nih. Iya maksud gue mau kayak gini, suku Maya kayak gini yo. Maksud gue tuh di kepala ya. Kepala kan lu kan udah kayak gini. Ini tapi pas Pak, ini kan rambutnya kayak dia nih. Lu lihat nih. Ini rambutnya kayak si bule nih. Nah, itu gitu sampingnya tinggal ditato gambar kayak gini, Cok. Ntar manajer gue ngamuk ya. Oh, gila, enggak lah, di kepala doang ini dikit. Itu kan rasanya kayak dijitak doang, Pe. Ntar manajer gue ngamuk kayak jam belum menjalik, cocoknya sempal ya masalahnya ke gue. Udah tinggal dikasih yang tadi produk yang coklat, ada taburan karamel. Udah diam gitu kan. Tapi gue suka, nggak sumpah, ini gue suka yang tato di kepalanya. Oke, next. Di sini yo keren belakang ya. Iya sih. Kita ini nih ke area mukanya si Ronnie. Jadi ya kita lihat yang di jidatnya dulu deh. Jadi di jidatnya si Ronnie itu ada tulisannya unbreakable. Unbreakable. Kayak gitulah. Tahu gak lu artinya? Halo? Permisa nih. Oh iya, silakan tulis di kolom komentar ya, soalnya dia tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi saya pura-pura bego. Ya, balik lagi sih, tulisannya lettering sambung dan gue bilang di jidat ngeri. Kayak gitarisnya Rancid, dia di jidatnya juga ada tulisannya sekung. Tapi gede. Nah, kalau ini lebih manjang. Oliver Sykes juga pakai, tapi pakainya handpok juga di jidatnya, dan ini gue bilang keren banget. Dan gitu di sebelah kanan dekat matanya ada tulisannya RR. Ronnie Radke. Nah, dia sebelah kirinya ada tangisan air mata. Itu ya intinya sad boy men, emo. Jadi dia intinya kalau bikin kayak gini lu udah pernah bunuh orang intinya. Emang iya, Pak? Oh, kalau ada. Oh iya. Dia bener-bener dia sebelum kasus dia yang ada di Las Vegas di Escape the Fate, makanya dia keluar gitu ya, makanya lu tontonin yang video kita sebelumnya ya, kita ngebahas ini kita ngebahas tentang dia. Nah, ini cocoknya ya. Lu bisa lihat, ntar gue taruh di atasnya si bule nih ya kan. Di atas gue iya. Ya, jadi tapi Crick Mabit ya, itu ntar kalian bisa lihat videonya Crick Mabit, kita bahas dia juga ya. Jadi dia kasusnya ya lu bisa lihat di video sebelumnya terus kesini lagi. Nah, jadi kenapa dia sambungin? Ya, kenapa dia bisa nato itu, karena itu mungkin, Pak. Mungkin. Soalnya dulu belum ada, Pak. Bener sih. Dia begitu keluar dari penjara. Nato kayak gini air mata itu intinya tuh ada filosofinya membunuh dia. Soalnya dia 2 tahun masuk penjara, begitu keluar bikin band ini Falling in Reverse ini, nyaingin Escape the Fate. Baru nyaingin, tapi keren sih. Tapi dia agak nge-rap, Cok. Agak nge-rap dia. Iya. Udah gitu badannya jadi keker banget, gila, kayak Binarangka, kayak Kakare. Iya kan. Ya gitulah, tapi oke lah, tulisan letteringnya gue suka, tulisan sambung. Tapi karakter vokalnya gue kurang suka ya. Iya, memang karakter vokalnya gitu, kayak udah gitu dia kayak kalau di atas panggung tuh kayak apa sih gitu-gitu tuh, kayak orang-orang kesel gitu tuh nyanyinya. Bener nggak sih? Iya, ya dari zaman dulu di Escape the Fate juga udah kayak gitu, tapi ke bawah-bawah lagi di Falling in Reverse gitu kan. Bukan karakternya dia mungkin ya. Mungkin karakternya. Oke, next, last nih, tato terakhirnya Ronnie Rage ada di area punggungnya. Gitu, jadi ada gambarnya. Ini kayak gue nggak tahu ya, mungkin ini dewa di Japanese sana, gue nggak tahu. Temanya Japanese tato. Jadi ini dewa Raja Malaikat atau gimana ya? Nggak tahu ya. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan ya kan, tulis di kolom komentar. Kalau setahu gue sih ya ini bukan Jepang yo, ini Cina ini. Kayaknya, kayaknya bukan Jepang sih. Ini ada ular gini. Cina identiknya kayak Chinese. Oh iya. Tapi gue nggak gini, kayak dewa-dewa. Kayak dewa-dewa di Cina ya, bener. Sorry gue salah. Tapi balik lagi sih ular ya kan. Dia lagi gigit ular ya. Bener kayak dewa malaikat. Enggak. Apa Raja Malaikat? Gua lupa. Raja Neraka. Kayak dewa kematian mungkin. Raja Neraka gitu mungkin. Matanya 3, Cok. Raja Neraka atau gimana? Temanya Chinese apalah gitu. Chinese apalah. Ya saya lupa ya. Gitu ya, searching gitu. Tapi ya keren sih. Keren banget. Sumpah ini keren banget. Raja Neraka ya. Fullback gila lu, Cok. Matanya 3, lu ngeri banget sih. Keren ya, narsis. Iya, keren banget. Enggak, gue suka ulernya. Gue suka ulernya banget, sumpah. Jadi kan ini ular school banget tuh kepalanya. Iya bener. Jadi arsiranya ulernya ya udah gitu, dia ngeblend aja sama tema-tema backgroundnya si Raja Neraka yang dia bilang tadi itu gitu. Tapi coba deh lu buka deh di Google atau apa. Nih lu lihat Raja Neraka, tapi Cina ya. Ini percis kayak gini mukanya nih. Muka-muka barong kayak gini nih. Iya gitu. Iya, keren sih. Dia pakai piercingan juga ya kan. Gaul dia. Iya. Parah lu, Peter disamperin dia, mampus lu. Wow. Overall dari semua tatonya yang udah kita bahas, tatonya si Ronnie, lu paling suka yang mana, Pe? Gue paling sukanya yang tadi tuh yang apa sih, suku Maya. Tai bangsat, dia bener sih.
Gila, Itu gambar-gambar- simple tapi gambar-gambar totem suku Maya itu gila banget. arti tuh. Ini arti itu dewanya suku Maya ini. Iya bener. Dewa apa gitu? Rate nilai dari 1 sampai 8 lu kasih nilai berapa? Atau 9? 10? Heeh. Gila. Karena apa ini sukunya dia sih. Iya, suku. filosofi. Filosofi. Jadi kayak dewanya dia gitu. Iya, keren gak sih ini? Sumpah sih keren. Jadi kayak elang tapi bentuknya Dewa-dewa. dewa elang ya gitu kan. Kayak suku-suku kayak gitulah, suku-suku Maya, suku apa gitu, Indian gitu. Indian iya. mah ada juga Ah, tapi Indian ada. Ya, ini kalau ini lebih ke Maya sih. Maya, suku Maya kayak matahari itu kayak Iya gitu. bener. Kalau gue juga jujur sih, gue sependapat sama dia sih. Gue juga suka yang Simple, tapi tema-tema di enak, kepala ini. Bener-bener dapet gitu. soalnya gue juga suka tema-tema tato di Red Hot Chili Peppers ya, Anthony Kiedis juga rata-rata temanya begini. Dan keren-keren banget sih menurut gue. Dia simple, cuman main liner-liner garis doang, blockingnya tipis-tipis doang. Tapi gue bilang makna filosofinya keren banget sih. Gitu. Udah gitu ada petirnya dicampurin sama awan-awan oriental juga sih. Ya bener. Gue bilang keren sih. Balik lagi nih, Pe. Ke apa tuh? Falling in Reverse. Menurut lu, Falling in Reverse apakah bisa menggantikan band dia sebelumnya ngangkat? Ini Falling in Reverse sebenarnya dia yang bikin kan? 2008 apa berapa tahunnya gue lupa tuh. Dia lama bikin banget. ngumpulin personil. Ya. Tapi nggak ada personilnya Escape the Fate yang Nggak ada. masuk. Jadi pure baru. Pure baru. Dengan konsep baru agak sedikit nge-rap. Nge-rap dan rock. Oh dia rapcore apa rap rock? Rapcore gue rasa. Rapcore sih Rapcore dia agak scream segitu sih. Ya mungkin kalau bisa gue salah, sorry soalnya gue nggak begitu tahu band ini. Gue hanya denger doang karena dia pecahannya Escape the Fate. Gue masih tetap dengerin ya. Tapi balik lagi sih ya emang bener kata dia, karakternya emang gue lebih suka sih. Craig Mabbitt. Craig Mabbitt emang lebih bagus. Craig Lagu-lagunya Mabbitt emang keren aja gitu. lebih banyak hitsnya juga di Escape the Fate sama si Craig Mabbitt dibandingin sama dia. Soalnya udah ke penjara bos. Susah gitu Bisa. kan. Ya, udah mencorengkan nama. Iya. Padahal, aduh gue juga bingung ya, kenapa sih harus diselesaikan itu dengan membunuh gitu? Kalau orang luar negeri tuh Mungkin ya ada alkohol, mungkin Alkohol lagi. yang bicara. Doi lagi party di Las Vegas. Kan masalah band ini dari Las Vegas ya, bener Las nggak sih? Vegas. Kalau yang sekarang gue tahu, yang gue cari tahu sih. Emang gitu sih. bener, yo. Las Vegas ya kan? Dia juga kejadian dia ditangkap juga kan di Las Vegas. Kamu jago sekarang ya, Oh, iya. tahu nama-nama band-band luar kayak gini. Iya, kan ada Google, Pak. Saya googling dulu dong, gimana sih gitu. Tapi menurut lu sih, Pe, Hah? lu nggak begitu suka karakternya si Ronnie. Karakter. Lu lebih suka si Craig Mabbitt. Craig Mabbitt, Yoi. gitu ya kan. Dibandingin Falling in Reverse, apakah Escape the Fate bisa tetap ada di atas yang lu suka dibandingin Falling in Iyalah. Reverse? Beda lah kan. Kenapa? Karena beda. Oh nggak gini, mungkin karena beda genre. Bener nggak sih? Beda genre. Beda genre juga gitu kan. Beda genre itu dan si ini dia Si Ronnie? Ronnie-nya bikin karakter beda sendiri. Oh gini, mungkin karena dia nggak pengen bayangan masa lalu tuh menghantui. Mungkin dia bikin karakter dia sendiri. Dia juga, gue sempat lihat juga kan gitu kan. Dia featuring sama Craig Mabbitt, bawain lagu lamanya Escape the Fate. Gila gue bilang. Jauh banget. Kerenan si Mabbitt. Kerenan si Craig Mabbitt. Jadi Craig Mabbitt tuh udah kayak ngeblend banget sama Escape the Fate. Sedangkan dia ini udah kayak bener-bener pecah nih. Bener-bener kayak udah di luar jalur. Soalnya Doi kan sekarang nge-rap gitu. Jadi agak bingung mungkin masukin suara-suara merdu-merdunya dia dulu gitu kan. Balik lah ya kan. Jago kamu ya. Iya gitu lah. Ya mungkin ada pesan dan buat para fansnya Falling in Reverse yang ada di Indonesia, mungkin harapannya bisa lu sampaikan di sini. Gue sih kurang begitu ngegigit. Tapi dia balik lagi, dia belum pernah datang ke Indonesia kan? Belum pernah. Nah, Kenapa? karena ya Nggak ada yang mengundang. Goblok. dan enggak belum jujur aja. Karena kan nggak tahu band ini gitu loh, mungkin ya. Kenapa nggak tahu? Karena Wawasan musiknya kurang. Jadi kalian tuh jangan kebanyakan nontonnya Inbox, Dahsyat gitu kan. Kalian tuh banyaknya nontonnya channel ini. Jangan lupa di subscribe dulu. Jadi kalau lu udah dari tadi nonton, subscribe dulu, Bos. Subscribe dong, Iya kan, ya gitu. Soalnya ya gitu lah pokoknya. Ya udah lama-lama tolol gua masih jangan lama-lama ya, gue sama lu Pe, udah gue langsung disuruh nge-review tato band ini, tapi gue salut sama kalian yang udah pada nonton gitu kan, gila antusiasnya
ngeri banget nge-DM-in gua. Nge-DM gimana tuh? Nge-DM. Jadi tolong dong di-reviewin banyak, nggak hanya satu vokalisnya Falling in Reverse ini. Jadi ya karena berhubung kita baru sempet ya kan kesibukan bapak ini sibuk, gua juga sibuk. Gitu Makanya kan. ini bapak ini nelfon saya mulu di mana Soalnya baru kita sempetin hari ini gitu kan. Jadi ya mohon dimaklumin bisanya kita belum nge-review tato band-band Indonesia apa gimana, sabar. Soalnya band Indonesia jarang yang bertato. Jarang yang bertato, Pak. Jarang. Udah gitu, mereka itu kalau misalnya kita review itu mereka keberatan. Mereka tuh kurang suka gitu kan. Kita review padahal kita tidak ngecengin dia. Ya kan kita nggak mau hujat dia. Gua hanya kasih lihat doang tato lu sama para fans lu. Mereka juga banyak pengen tahu gitu kan. Tapi kalau tidak berkenan ya mohon maaf gitu kan. Ya mungkin segitu aja apa ya. Mungkin besok kita sambung-sambung dengan band-band yang lebih bagus-bagus lagi ya. Kalau misalnya ada yang request saran kritik bisa tulis di kolom komentar atau mungkin di Instagramnya Bang Vidi. Jangan di follow, jangan udah. Waduh, manajer gue kan pegang IG gue guys. Bisa komen di kolom komentar gitu kan ya. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.